90,8 ya FM Radio Palembang. Immanuela dengan aku memang tak sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Masih sering banget terjadi pembulian di lingkungan sekolah atau lingkungan pendidikan, di mana kalangan yang lemah yang akan menjadi korban pembulian. Dan mirisnya pembulian ini terjadi di lingkungan yang setiap hari yang harus mereka jalani. Contohnya lingkungan sekolah, di mana setiap hari mereka harus bersekolah dan bertemu dengan orang-orang yang toksik tersebut. Pembulian ini biasanya terjadi di orang yang lemah. Contohnya anak yang kerap kali latar belakang orang tuanya tidak punya. Ini biasanya sering diejek-ejek teman-temannya karena ia bukanlah dari kalangan orang yang berada. Berikutnya yang biasanya sering terjadi pembulian kepada orang yang tidak good looking. Biasanya bentuk fisik yang selalu bisa jadi bahan untuk mengejek orang dan akhirnya terjadilah pembulian. Ini sering terjadi dan sangat sering terjadi pembulian dari bentuk fisik yang tidak good looking. Mengapa pembulian ini masih sering terjadi di zaman modern ini? Bahkan pembulian ini bisa membunuh mental seseorang secara berlahan-lahan. Bayangkan ketika mereka diejek-ejekan, sampai rumah mereka juga menjadi insecure sama dirinya sendiri, tidak bersyukur, mentalnya menjadi down. Pembulian ini tuh bener-bener miris banget ya, yang dimana mental seseorang yang sering dibully ini tidak nyaman dengan dirinya, tidak nyaman dengan lingkungannya, tapi apalah daya mereka juga tidak punya kekuatan untuk keluar dari zona ini. Mau ngadu juga ke siapa? Makanya kita perlu banget memperhatikan lingkungan. Sebagai seorang yang terjun ke dunia pendidikan, aku sadar betul bahwa mendidik adalah nomor satu. Tetapi mengetahui karakter anak adalah hal wajib yang harus aku lakukan sebagai seorang guru. Karena kenapa? Mental itu sangat penting untuk tumbuhnya anak-anak tersebut menjadi manusia yang berguna. Jika memang ada di antara anak-anak yang masih membenarkan pembulian hanya karena mereka bilang itu cuman bercanda, maka dari itu kita harus luruskan, bercanda tidak harus mengejek orang, bukan? Bercandalah, tapi jangan juga menjadikan orang lain bahan olokan. Aku adalah salah satu orang yang sangat mengecam pembulian di sekolah. Aku sering bilang ke anak murid aku, jika ada pembulian silakan hubungin ibu melalui pribadi, chat pribadi. Karena kenapa? Karena aku nggak mau ada anak aku yang hidupnya tidak tenang di tempat yang harusnya mereka menjadi nyaman. Aku pernah bilang ke anak didik aku ketika mereka menginjak dan bergabung di sekolah tempat yang aku ajarkan, bahwa hal pertama yang harus kalian lakukan adalah nyaman dulu. Jika kalian tidak nyaman dengan lingkungannya, maka boleh laporkan ke ibu. Itu adalah salah satu hal yang aku lakukan untuk menyelamatkan dari pembulian. Karena menurut aku, mereka ini tuh bisa kok diatasi gitu kan. Kita bisa ajak mereka berdiskusi, kita juga bisa kasih mereka saran bahwa jangan seperti ini. Karena anak-anak umur belasan tahun itu masih butuh pengakuan siapa yang pengen diakuin jadi orang yang keren, pengen diakuin orang yang gaul gitu kan. Jadi hal ini yang harus diluruskan oleh orang yang punya kuasa di tempat tersebut, yaitu salah satunya adalah guru. Jadi mudah-mudahan kita semua adalah salah satu orang yang bisa menyelamatkan pembulian dan tidak membenarkan pembulian atau ya hanya cuman sekedar pembulian. Tidak, karena kenyamanan itu adalah di atas segalanya. Ternyata bukan hanya kalangan yang lemah saja yang kena bully. Orang yang memiliki kelebihan di atas orang biasa juga kena bully. Kenapa seperti itu? Ya, karena biasanya orang yang memiliki kelebihan juga kerap kali menjadi korban pembulian. Contoh,
Kalau kita ketemu sama orang, atau kalian pernah gak sih ketemu sama orang atau teman kalian waktu zaman sekolah ataupun zaman kuliah yang ceweknya cantik banget, kebangetan, akhirnya banyak disukain sama cowok-cowok. Nah, teman cewek-ceweknya ini nih yang suka ngebully, bukan ngebully fisiknya, tapi mencari kesalahan-kesalahannya agar tidak disukain oleh cowok-cowok tersebut. Lebih ke iri sih, tapi juga ini salah satu bentuk pembulian ya, yang ngejekkan dan mencari kesalahannya agar tidak disukain orang. Padahal ya udah, kalau emang mereka diberi Tuhan bentuk fisik yang lebih dari kita, ya kita nggak harus ngejatuhin orang juga ya. Dan berarti kita tuh punya sifat yang iri. Ini bahaya loh. Ternyata orang yang suka ngebully ini adalah karakter orang yang tidak memiliki kepedulian sosial yang tinggi, merasa paling sempurna, mempunyai iri hati. Inilah kenapa orang yang suka ngebully. Orang yang suka membuli itu adalah karakter-karakter yang aku sebuti tadi. Jadi, maukah kalian hidup dengan karakter yang tidak empati, tidak simpati, memiliki karakter yang iri hati, tidak senang melihat orang senang, dan selalu mencari kesalahan orang lain? Akhirnya kalian sendirilah yang menjadi orang yang rugi. Kenapa? Ya karena kalian sibuk mencari kesalahan orang lain, sibuk dengan mencari bahan pembulian. Akhirnya kalian tidak sibuk untuk mempersiapkan dan fokus kepada diri kalian sendiri. Padahal kita itu hidup nih ya, aku kasih tahu, yang suka ngebully, kalian tuh adalah orang-orang yang rugi kebangetan. Kenapa? Karena kalian akan sibuk memperhatikan orang lain daripada memperhatikan diri kalian sendiri. Contohnya, saking sibuknya kalian memperhatikan orang lain, kalian tahu semua tentang orang tersebut yang akan kalian bully, baik itu secara kelebihan ataupun kekurangannya. Sedangkan kita itu harus memperhatikan diri kita. Kita harus memperhatikan apa yang kurang pada diri kita dan yang lebih bisa kita jadikan bahan untuk menjadi seseorang yang sukses. Kelebihan kita pertahankan dan kita teruskan agar bisa menjadi sesuatu yang indah. Dan kekurangan kita bisa kita perbaiki. Jadi kalau misalnya orang yang sering ngebully orang, lihatlah hidupnya berapa tahun ke depan dia nggak akan jadi apa-apa, karena dia tidak sibuk untuk memperbaiki dirinya, tidak fokus dengan dirinya sendiri. Di saat orang yang dibulinya terus berlari mengejar impian mereka karena akibat pembulian tersebut, orang yang suka ngebully inilah hidupnya biasa-biasa saja. Ingat, hukum tabur tuai itu nyata. Apa yang kita perbuat ini tidak akan pernah lari dari apa yang kita tabur, ini akan kita tuai. Jadi jika kalian ingin mendapatkan kebaikan, teruslah berbuat baik. Jika kalian ingin menjadi pribadi yang baik, kalian juga harus terus introspeksi diri ya. Mulai saat ini jangan pernah menjadi bagian-bagian dari orang yang mempunyai sifat yang suka ngebully orang. Dan itu sangat merugi kalian, sangat rugi. Jadilah orang yang bisa bersosialisasi, yang bisa menyatukan karakter yang lemah ke karakter yang kuat. Jadilah seseorang yang bisa merangkul, jadilah seseorang yang berjiwa sosial tinggi, jadilah seseorang yang berjiwa toleransi tinggi, dan jadilah seorang yang beretika, dan jadilah seseorang yang beretitude. Itulah yang harus kalian fokuskan, bukan mencari kesalahan orang lain, fokus melihat kekurangan orang lain, tapi fokuslah kepada diri kalian, apa yang harus kalian lakukan beberapa tahun ke depannya. Karena aku tuh sangat menyayangkan sekali kalau ada di dunia pendidikan itu pembulian. Sebagai salah satu orang yang terjun langsung ke dunia pendidikan, aku sangat mengecam yang namanya pembulian. Karena bagi aku, mental seseorang itu sangat penting dan menjaga lisan adalah sangat penting. Maka dari itu, kalau ada di lingkungan kalian hal-hal pembulian masih sering terjadi, jadilah salah satu orang yang mampu menyatukan pembulian ini menjadi menjadi tidak ada, terus juga bisa menjadi orang yang berguna. Di saat kalian dikasih kelebihan, maka gunakan kelebihan itu untuk ngebantu orang. Di saat kalian dikasih fisik yang cantik, dikasih fisik yang tampan gitu kan, gunakanlah fisik kalian untuk melakukan hal-hal kebaikan, untuk membantu orang gitu kan, untuk menjadi inspirasi. Jadi istilah kata, kalian akan mendapatkan kata-kata seperti ini. Oh, dia ternyata tidak hanya cantik wajahnya, tapi hatinya. Kalian gak mau kan kalau ada kata-kata seperti ini?
Oh ternyata dia itu cuma cantik wajahnya tapi hatinya busuk. Ya kan percuma ya kan. Jadilah pribadi yang cantik luar dalam. Dan buat yang pernah banget ngerasain pembulian, I know, aku juga pernah banget ngerasa dibully waktu zaman SMP ya. Tapi itulah hal yang membuat aku menjadi orang yang bangkit. Sampai saat ini aku tidak akan pernah melupakan pembulian itu. Namun aku memaafkan orang yang pernah ngebully aku dan akhirnya bisa menjadikan aku sosok yang bisa lebih baik setiap harinya. Kita semua berhak bahagia, tidak perlu memikirkan orang yang mungkin iri terhadap kita, orang yang pernah jahat sama kita. Tugas kita bukan membalas kejahatannya, tapi mendoakannya agar hatinya terbuka. Tugas kita juga bukan fokus untuk memikirkan kejahatannya kepada kita, karena itu akan membuang energi kita. Ya udah, kalau memang orang jahat sama kita, percayalah hukum tak bertuai itu nyata, Allah itu maha adil. Jadi kita nggak perlu ngebalas dan mengotorkan bibir kita ini untuk membalas kejahatan mereka dan menyebarkan aib mereka ke orang-orang yang mungkin dia yang pernah ia sebarkan aibnya kita ke orang tersebut. Tidak, kita tidak harus sama seperti mereka. Kejahatan tidak selamanya dibalas kejahatan, bukan? Jadilah orang baik meski engkau tidak diperlakukan dengan yang baik. Kita semua berhak bahagia ya. Bahagialah tanpa merusak kebahagiaan orang lain.